Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Krisnasari. Saya Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Pendidikan, semester 4 pagi. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, saya mau bertanya, tahukah kalian apa itu pendidikan? Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak, di mana orang Romawi melihat pendidikan sebagai eduker, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Dalam bahasa Jawa juga pendidikan berarti panggulawentah yang artinya mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, dan mengubah kepribadian sang anak. Menurut Ki Hajar Dewantara juga mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Latar belakang perkembangan sosiologi pendidikan. Yang pertama, beberapa tokoh sosiologi terhadap sosiologi pendidikan. Dalam materi pokok teori sosiologi klasik dan juga teori sosiologi modern, kita sudah diperkenalkan mengenai paradigma. Dengan demikian, untuk memahami mengenai sosiologi pendidikan, kita juga melihatnya dari berbagai perspektif yang berkembang di dalam sosiologi. Nah, sini juga mengenal tentang tokoh sosiologi sebagai para ahli pendidikan. Yang pertama itu bernama John Dewey. Tokoh sosiologi yang juga dianggap sebagai ahli pendidikan adalah John Dewey. Ketertarikan Dewey didasarkan pada pengamatannya terhadap struktur masyarakat yang berubah, yang tidak diikuti oleh persiapan terhadap pendidikan manusia untuk bisa menyadari masyarakat baru. Sumbangan nyata Dewey bagi sosiologi pendidikan adalah dengan mendirikan sekolah percobaan di Chicago. Sementara sumbangan pemikirannya melalui cara pandangnya yang melihat sekolah sebagai miniatur masyarakat. Dewey merupakan tokoh yang memandang pentingnya dan berupaya menghadirkan rumah serta lingkungan sekitar di dalam proses pendidikan. Dalam hal ini, Dewey memandang sekolah sebagai miniatur masyarakat. Sekolah merupakan cerminan masyarakat sekitarnya, dan sekolah juga bisa menjadi sumber ide dalam upaya perbaikan masyarakat. Tokoh sosiologi yang kedua bernama Durkheim. Tokoh sosiologi Durkheim Anda tentunya sudah mengetahui pemikiran utamanya, yaitu tentang fakta sosial. Durkheim sangat menekankan mengenai pentingnya keberadaan masyarakat yang melebihi menekankan mengenai keberadaan individu. Individu hanyalah sosok manusia yang tidak bisa memiliki kebebasan karena mereka terikat pada masyarakat di mana mereka berada. Kita ambil saja dalam kehidupan sehari-hari kita, pada saat kita memasuki universitas terbuka, kita dihadapkan pada aturan-aturan yang bersifat memaksa. Kita harus terlebih dahulu melakukan registrasi mata kuliah. Setelah registrasi, kita harus belajar dengan menggunakan berbagai media seperti buku materi pokok, tutorial online, dan sebagainya. Agar kita bisa mendapat nilai, maka kita harus mengikuti ujian akhir semester. Dan masih banyak lagi faktor sosial yang mengikat manusia dalam kehidupannya. Demikian pula lah pandangan Durkheim tentang pendidikan. Yang ketiga, tokoh sosiologi bernama Max Weber, di mana perseberangan dengan Durkheim yang lebih menekankan pada masyarakat, maka Weber memberikan perhatian yang lebih utama kepada peran individu.
Sosiologi didefinisikan oleh Weber sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang memusatkan perhatian kepada penafsiran dan pemahaman tindakan sosial. Setiap individu merupakan makhluk yang unik, namun Weber juga tidak menutup mata tentang adanya kemungkinan munculnya tindakan bersama. Misalnya, seorang guru akan bertindak dengan cara tertentu sebagai akibat dari pandangan orang tentang guru. Misalnya saja, kita memandang bahwa seorang guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Maka jika ada seorang guru yang merasa bahwa haknya belum dipenuhi, maka ia tidak akan serta-merta menuntut hak tersebut, apalagi dengan cara yang frontal. Lebih jauh, Weber menjelaskan tentang keberadaan individu yang dominan melahirkan konsep otoritas yang oleh Weber dibedakan menjadi otoritas tradisional, otoritas karismatik, serta otoritas legal rasional. Konsep ini lahir berkaitan dengan konsep lain yaitu organisasi. Konsep-konsep inilah yang memberikan sumbangan banyak bagi sosiologi pendidikan, di mana Weber memandang sekolah sebagai sebuah organisasi. Selanjutnya, tokoh sosiologi yang keempat bernama Karl Marx. Karl Marx merupakan tokoh sosiologi yang menekankan pada kesadaran kelas. Ia menekankan bahwa bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaan mereka, melainkan sebaliknya keberadaan sosial mereka lah yang menentukan kesadaran mereka. Konsep lainnya adalah dialektis yang dapat diartikan sebagai keberadaan manusia yang terus-menerus berinteraksi dengan dunia materi. Manusia mengubah dunia, namun sebaliknya manusia juga diubah dunia. Konsep lain yang juga diperkenalkan oleh Marx adalah tentang konflik, di mana manusia selalu berada dalam konflik. Konsep-konsep inilah terutama mengenai konflik yang memberikan warna terhadap sosiologi pendidikan. Perspektif Marx menunjukkan hubungan timbal balik antara pendidikan sosial dan masyarakat, seperti dalam contoh perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia yang terjadi akibat perubahan kepemimpinan. Maka penjelasan Marx juga mengacu pada hal yang sama. Menurut Marx, golongan yang berkuasa dalam suatu masyarakat menguasai tidak hanya kekuatan-kekuatan produksi dalam masyarakat itu, melainkan juga cara-cara berpikir. Disinilah lahir konsep yang terkenal dari pemikiran Marx, yaitu perjuangan kelas. Tokoh sosiologi yang kelima bernama Mannheim. Mannheim adalah seorang tokoh yang melihat pendidikan sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Dalam bukunya, Sanapia Faisal mengutip pernyataan Mannheim yang mengatakan bahwa sosiologi tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan, tetapi sebagai suatu bagian dalam proses mempengaruhi manusia. Pendidikan hanya dapat dipahami ketika kita mengetahui untuk masyarakat apa dan untuk posisi sosial apa. Sesungguhnya para murid itu dididik, dan Mannheim juga berpendapat bahwa dengan menggunakan pendekatan sosiologis terhadap permasalahan pendidikan, membantu mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan dalam mengembangkan isi dan metode pendidikan yang tepat bagi masyarakat. Tokoh sosiologi yang keenam bernama Talcott Parsons merupakan tokoh sosiologi yang memperkenalkan fungsionalisme struktural, di mana Parsons memandang realitas sosial sebagai suatu sistem sosiologi yang bagian-bagiannya saling berkaitan erat dan didasarkan pada fungsi masing-masing terhadap keseluruhan sistem. Ia mendasari pemikirannya bahwa premis bahwa setiap tindakan manusia selalu memiliki tujuan, dan dalam upaya pencapaiannya, manusia tersebut memperhitungkan tujuan orang lain. Dengan demikian, pendidikan dijelaskan berdasarkan pada fungsinya bagi masyarakat. Sumbangan lain dari pemikiran Talcott Parsons adalah tentang variabel-variabel pola tindakan. Dalam buku materi pokok teori sosiologinya, tentunya Anda pernah dikenalkan adanya pola tindakan, seperti dilema antara efektivitas dan netralitas, kekhususan, dan kebauran. Tokoh sosiologi yang ketujuh bernama Alfred Schott. Tokoh sosiologi yang dalam pemikirannya banyak menggunakan pemikiran-pemikiran Weber, seperti halnya Weber, Schott memandang bahwa individu tidak meninggalkan begitu saja peran individu dalam tindakan bersama, karena ada penekanan Schott pada makna subjektif.
yang diartikan sebagai tindakan individu pasti memiliki makna bagi dirinya sendiri dan juga harus dikenal oleh orang lain. Dengan kata lain, Scott menekankan bahwa dunia manusia merupakan dunia penuh makna. Dan untuk dapat memahami makna-makna yang ada, maka perlu adanya prosedur untuk dapat memahami makna-makna yang ada. Prosedur peralihan dari percakapan menuju makna yang dimaksudkan. Prosedur interpretatif inilah yang menjadi topik penyelidikan etometologis yang memiliki relevansi langsung bagi sosiologi pendidikan. Yang terakhir, tokoh sosiologi yang bernama Herbert Mead. Herbert Mead juga merupakan tokoh sosiologi yang memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan sosiologi pendidikan. Sumbangan pemikirannya adalah bahwa dunia sosial hanya dapat dikenal melalui pengamatan perilaku atau diri yang disebut juga dengan self, merupakan bentukan dari interaksi dengan orang lain. Dengan demikian, konsep diri merupakan sesuatu yang selalu berubah-ubah. Diri muncul pada saat kita mulai memandang diri kita sebagai objek. Dalam hal ini, kita memilih peran-peran sosial yang ada dalam masyarakat. Anda tentunya masih ingat mengenai play dan game yang dipergunakan oleh Mead untuk menjelaskan konsep diri atau self. Pemikiran utama Mead dikenal dengan interaksionisme simbolik yang mengandung 3 premis antara lain, yaitu yang pertama, manusia bertindak atas dasar makna tindakan tersebut bagi mereka. Yang kedua, makna-makna itu merupakan produk interaksi sosial dalam masyarakat manusia. Dan tiga, makna-makna itu memodifikasi dan ditangani melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh setiap orang dalam dialog dengan hal-hal yang dia jumpai. Yang kedua, saya membahas tentang arti sosiologi pendidikan dan sejarah kemunculannya. Dalam tulisan awal sudah diperkenalkan pada pengertian tentang pendidikan. Kita tahu bahwa begitu banyak definisi pendidikan. Beberapa kalangan beranggapan bahwa pendidikan merupakan sarana sosialisasi di mana anak menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan juga diartikan sebagai proses pendewasaan anak, sehingga pendidikan hanya dapat dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak yang belum dewasa. Secara garis besar, pendidikan bisa diartikan sebagai proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pelajaran dan pelatihan. Sosiologi pendidikan juga muncul sebagai upaya untuk mengatasi perubahan sosial yang demikian cepatnya. Perubahan di dalam masyarakat yang sangat cepat seringkali tidak dimengerti kemampuannya individu di dalam untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, mengapa kondisi ini bisa terjadi? Tidak lain yaitu karena masyarakat pada dasarnya merupakan suatu sistem relasi atau hubungan, akibatnya tentu saja menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, sosiologi memiliki peran yang signifikan dalam usaha mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Pada awal kemunculannya, terdapat beberapa perdebatan, bahkan hanya untuk namanya saja. Ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwa nama yang lebih tepat adalah educational sociology. Di sini ada 3 faktor penunjang pertumbuhan sosiologi, yaitu yang pertama, sifat pendidikan guru yang berubah-ubah mulai dengan diperkenalkannya program pendidikan tahap pertama pada tahun 1962, yang dimana pada masa ini anak-anak secara sukarela terus bersekolah walau telah mencapai batas usia wajib belajar yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dan yang kedua, pada tahun 1963, berkembang usul yang dicetuskan oleh Robbins tentang pentingnya menambah masa studi bagi mahasiswa yang belajar pada koleks pendidikan, sehingga mereka mendapat gelar sarjana muda pendidikan. Dari sinilah mulai muncul banyak kebutuhan tenaga sosiologi untuk memberikan materi tentang sosiologi pendidikan. Dan yang ketiga, ada perkembangan dunia akademis yang tumbuh pesat, dibarengi dengan perekonomian yang baik sehingga dunia akademis mulai menambah pada upaya menghilangkan ketidaksamaan kesempatan yang terjadi pada masa sebelumnya.
perhatian para pengambil kebijakan melengkapi minat para sosiologi, dan bersama-sama mereka mempelajari pola ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, di sini saya membahas tentang ruang lingkup dan tujuan sosiologi pendidikan. Seperti yang Anda ketahui, sosiologi pendidikan mengacu pada penerapan pengetahuan sosiologi teknik berpikir dan pengumpulan data dalam penyelidikan pendidikan. Dengan demikian, sosiologi pendidikan mempelajari tentang proses pendidikan sebagai interaksi sosial, sekolah sebagai kelompok sosial, serta sebagai lembaga sosial. Sosial pendidikan memiliki manfaat yang besar bagi para pendidik. Beberapa kajian juga yang masuk dalam sosiologi pendidikan adalah melihat pola perhubungan antara sistem pendidikan dengan proses sosial dan perubahan yang ada, analisa terhadap struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat dengan sistem pendidikan, serta bagaimana pola stratifikasi yang berlaku dalam masyarakat dan kaitannya dengan sistem pendidikan. Di sini juga ada teori dan konsep metode penelitian sosiologi. Yang pertama, disebutkan bahwa sosiologi pendidikan sebagai analisa proses sosialisasi, di mana sosiologi pendidikan merupakan ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk memperoleh perkembangan individu yang lebih baik. Yang kedua, sosiologi pendidikan sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat, di mana sosiologi pendidikan menganalisis pola-pola interaksi sosial dan peranan sosial dalam masyarakat sekolah. Teori dan konsep yang ketiga yaitu sosiologi pendidikan sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Yang dimaksudkan sosiologi pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menganalisis tujuan pendidikan secara objektif berdasarkan analisis masyarakat dan kebutuhan manusia. Teori dan konsep yang keempat yaitu sosiologi pendidikan sebagai sosiologi terapan, di mana sosiologi pendidikan menjadi sarana aplikasi sosiologi terhadap masalah pendidikan. Dalam konteks ini, sosiologi tidak lagi dianggap sebagai ilmu murni. Sini juga saya membahas tentang Sanafiyah Faisal mengklasifikasikan beberapa kontribusi sosiologi pendidikan. Yang pertama, sana ada sistem persekolahan sebagai satu organisasi formal, di mana sekolah sebagai suatu sistem memiliki karakteristik utama yaitu memiliki suatu tujuan dan memiliki jaringan kerja. Berdasarkan model organisasi, terdapat adanya rintangan organisasi yang bisa membuat organisasi itu tidak bisa berfungsi secara efektif. Dari hasil penelitian, faktor menyebabkan adanya belum persetujuan di antara individu yang ada dalam sekolah sebagai suatu sistem mengenai tujuan organisasi dan batasan peran dari masing-masing anggotanya. Dengan modal tersebut, organisasi ini tugas utama sekolah adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak didik, dan karena itulah guru dipekerjakan. Yang kedua, di sana ada kegiatan kelas sebagai suatu sistem sosial, di mana artinya beberapa hasil penelitian yang melihat ruang kelas sebagai suatu sistem dengan menggunakan analisa sosiometrik menunjukkan bahwa dalam sebuah kelas, guru seringkali tidak mengetahui hubungan-hubungan pribadi di antara murid-muridnya. Dari penelitian yang lain, tergambar sumber potensial yang menyebabkan ketegangan kejiwaan guru di kelas, akibatnya benturan antara struktur otoritas sekolah dengan struktur profesional guru itu sendiri. Kepala sekolah di sini sebagai pemegang otoritas mengontrol secara ketat semua kegiatan yang berlangsung di sekolah agar sesuai dengan kurikulum. Kondisi ini berbenturan dengan karakteristik guru sebagai tenaga profesional. Kondisi yang seharusnya adalah guru memiliki otonomi dengan mengembangkan aktivitas sekolah sesuai dengan keahliannya. Dan yang ketiga, ada lingkungan eksternal persekolahan, di mana pendekatan ini memandang sekolah sebagai suatu sistem yang berada di dalam sistem yang lebih besar. Ada saling ketergantungan antara sekolah dengan sistem lainnya di luar mereka. Dengan pendekatan ini, bisa dikaji berbagai dampak eksternal terhadap perkembangan sekolah itu sendiri. Salah satu contohnya adalah dengan terjadinya perubahan demografis
Di dalam sistem sosial yang lebih besar atau masyarakat berpengaruh pada komposisi kesiswaan pada suatu sistem persekolahan dan pada akhirnya berpengaruh pada komposisi kurikulum yang ada. Demikian pula struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan sekolah. Pengelolaan program sekolah tentunya membutuhkan dana yang besar dan salah satu sumber dana adalah melalui subsidi dari luar. Dalam hal ini bisa pemerintah maupun swasta. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.